saya Randy Ronaka, saya dari reporter Cybernetic TV Yogyakarta. Saya di sini akan menanyai pertanyaan tentang pemerintahan di Indonesia ini kepada orang-orang. Sekarang kita di depan laboratorium bahasa dan sedang mencari orang-orang untuk ditanyai. Oh, sepertinya ada orang itu di sana. Permisi Mas, mau minta waktu sebentar. Oh iya, bisa. Untuk menanyai pendapat masyarakat tentang pemerintahan. Oh iya, silakan. Bisa namanya? Nama saya Muhammad Falah Akbar. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang dipercaya menduduki jabatan di pemerintahan yang mempunyai tugas mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya? Menurut saya, orang-orang yang diberi jabatan atau kekuasaan itu sebaiknya tidak terobsesi untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Namun mereka itu harus memikirkan rakyat dan juga memikirkan cara-cara agar untuk memajukan Indonesia. Jadi mereka kalau bisa tidak mengambil untung dari situ, dari jabatannya itu, dan mereka harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Nah, cuman itu saja. Jadi kesimpulannya, pemerintah itu seharusnya melakukan tugas mereka dengan baik dan tidak disalahgunakan. Iya, benar seperti itu. Lalu pada pertanyaan kedua, pemimpin daerah yang baik menurut Anda itu seperti apa ya? Secara teori kan Pak? Secara teorinya mungkin ya pemimpin yang tahu keadaan rakyatnya sendiri. Jadi ya tahu apa kebutuhan rakyatnya dan apa yang harus ia lakukan. Dalam prakteknya yaitu bisa ala Pak Jokowi, yaitu belusuan atau ia datang ke tempat-tempat yang bermasalah dan ia harus dapat menyelesaikan masalah yang ada di daerah tersebut secara langsung, secara cepat. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Mas. Sekarang kita lagi mencari orang lain untuk kita tanyai. Permisi Mas, bisa tahu namanya? Oh, saya Buya Prasetyo. Oh, saya dari reporter TV mau menanyakan beberapa pertanyaan untuk Anda tentang pemerintahan Indonesia. Oke. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara mengatasi kemiskinan mentalitas, moral, dan kemiskinan lain yang ada di Indonesia? Pertama, dari pendidikan di sekolah mengajarkan tentang agama yang ada aspek kejujuran, moral, dan lain-lain, sehingga ketika mereka dewasa dapat mengendalikan diri dengan baik sehingga tidak terjadi korupsi di pemerintahan Indonesia. Dan bagi wakil rakyat yang sekarang ya diusahakan untuk merubah diri agar tidak korupsi. Jadi pendidikan karakter itu harus dari awal ya? Ya, karena ya dari awal tersebut kita bisa melihat karakter mana yang salah dan betul. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang terjadi bila kemiskinan di atas tidak bisa diselesaikan? Yang terjadi, sistem Pancasila tidak akan pernah terjalani dan Indonesia akan semakin buruk dan sumber daya alam tidak secara maksimal dan tidak digunakan oleh masyarakat itu sendiri, melainkan digunakan oleh orang yang memiliki kepentingan sendiri pribadi. Menurut Anda apakah itu sedang dialami Indonesia? Ya, selama ini saya lihat di media-media masih banyak
kejadian seperti itu. Ya, terima kasih Mas Priyo Ya. atas waktunya. Saya dari reporter, terima kasih banyak. HP ini deh. Sekarang kita cari lagi untuk pertanyaan terakhir. Mas, mau ini minta waktunya sebentar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemerintahan Indonesia ini, dan Anda bisa menyampaikan pendapatnya. Pertama kamu bisa tahu namanya dulu? Nama saya Fadil. Oh ya, sekarang untuk pertanyaan pertama, hubungan yang baik antara pejabat pusat dengan daerah dalam rangka memajukan bangsa dan negara sehari-hari itu seperti apa ya? Seharusnya itu seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setelah ada asas desentralisasi. Jadi seperti pelimpangan wewenang dari pusat ke daerah. Jadi seharusnya ya saling bisa bekerja sama antara pusat dengan daerah dan saling mengerjakan wewenangnya masing-masing. Dan daerah harusnya dibagi dengan peserta agar keefektivitasnya pertama. Ya, terima kasih atas waktunya Mas. Terima kasih. Dari jawaban-jawaban yang saya terima dari masyarakat Indonesia ini, saya bisa menyimpulkan jika pemerintah itu harus bisa bijak tentang bagaimana mereka melakukan segala hal tentang apapun, dan sesuai dengan teori, prakteknya pun harus sesuai dengan teori. Dan mereka itu yang terpenting itu karakternya itu harus jujur, adil, dan berpikiran memajukan Indonesia. Jadi menurut saya itu pada tahun 2019 itu harus ada perubahan untuk memajukan Indonesia, perubahan yang membuat kita menjadi bangsa yang maju dan tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. 2019 ganti presiden. 2019 ganti presiden. Ku ingin presiden yang